Tidak ada lonceng di Borobudur. Tidak pernah ada. Namun pada malam itu, seluruh lembah bergetar oleh bunyi yang tidak bisa didengar. Bukan suara, melainkan tekanan. Seperti udara yang dipukul dari dalam dada, membuat jantung berhenti sepersekian detik. Burung-burung jatuh dari langit tanpa luka. Anjing-anjing di desa sekitar melolong, lalu diam selamanya. Sinta terbangun dengan napas tersangkut di tenggorokan. Ia tidak lagi berada di puncak stupa. Ia duduk di lorong melingkar tingkat ketujuh, tempat relief paling jarang dikunjungi. Di sekelilingnya, batu-batu tampak lebih halus, seolah baru saja diusap oleh ribuan tangan yang tak terlihat. Dentangan pertama terjadi, tanpa suara. Namun Sinta tahu itu dentangan, karena setiap dentang membawa nama. Nama itu muncul di kepalanya, jelas, utuh, lengkap dengan wajah dan sisa hidup yang tak sempat dijalani. Seorang wisatawan, seorang anak kecil, seorang penjaga lama. Mereka tidak mati sekarang, mereka sedang dihitung. Sinta menutup mata, mencoba menahan aliran itu. Percuma, bahasa yang kini bersemayam di kepalanya menerjemahkan segalanya secara otomatis. Setiap dentang adalah penanda, satu jiwa telah terkunci permanen. Ini tidak seharusnya aktif, bisiknya panik. Lonceng itu, mekanisme terakhir, hanya berbunyi ketika keseimbangan nyaris runtuh. Dentangan kedua. Kali ini, batu di dinding bergetar. Relief berubah menampilkan adegan baru. Manusia berdiri berbaris. Wajah mereka kosong, dada mereka berongga. Di dalam rongga itu, ada ruang, bukan organ. Ruang untuk bahasa. Sintang berdiri tertatih. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia berjalan di bawah air. Ia merasakan kehadiran para penjaga batu. Bukan di sekitarnya, tapi di dalam struktur candi. Mereka terhubung, seperti tulang-tulang pada satu tubuh raksasa. Dentangan ketiga. Di kejauhan seseorang terjatuh. Bukan secara fisik, melainkan eksistensial. Bayangan seseorang di lantai batu kehilangan pemiliknya, berdiri sendiri, lalu merayap ke arah dinding dan menyatu dengan relief. Sinta terisak. Berhenti, pintanya pada candi. Cukup, aku sudah menutupnya. Borobudur tidak menjawab, karena Borobudur bukan makhluk. Ia adalah sistem. Dentangan keempat membawa perubahan besar. Udara menjadi tipis, cahaya redup. Semua jam, di desa, di kota, di tangan manusia, melambat 1 detik bersamaan, lalu kembali normal. Tidak ada yang sadar, kecuali Sinta. Ia melihat jalur tangga mulai menghilang, bukan runtuh, melainkan dilupakan. Seolah otak manusia berhenti mengenali jalur itu sebagai jalan. Kalau lonceng ini selesai menghitung, gumamnya, Borobudur akan menutup diri sepenuhnya. Dentang kelima. Kali ini, nama yang muncul adalah miliknya sendiri. Sinta tersentak, lututnya menghantam batu, kepalanya berdenyut hebat. Ia melihat bayangan masa depannya, berdiri diam di relief, mulut terbuka tanpa suara, mata menyimpan ribuan kata yang tak pernah boleh diucapkan. Ia sadar, lonceng ini tidak hanya menghitung korban, ia menghitung pengganti. Seseorang muncul di ujung lorong, seorang pria muda, wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. "Maaf," katanya bingung, "saya nyasar, GPS saya." Sinta berteriak, "Jangan bergerak." Pria itu berhenti. Dentang keenam terdengar. Bayangan pria itu memanjang, retak, lalu terlepas dari kakinya. Ia berjerit saat melihat bayangannya sendiri berdiri terpisah, menoleh ke arahnya, lalu melangkah masuk ke relief terdekat. Pria itu jatuh pingsan. Sinta berlari, menyeret tubuh pria itu menjauh. Setiap langkah terasa seperti melawan arus besar. Relief di dinding bergerak, mencoba menarik makna dari keberadaan pria itu. Dentang ketujuh, lebih dalam, lebih berat. Sinta tahu hitungan ini mendekati akhir. Ia berdiri di tengah lorong, mengangkat tangan, dan melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan penjaga sebelumnya. Ia berbicara balik pada lonceng. Bukan dengan kata, melainkan dengan struktur. Ia menyusun ulang makna dentang, memutar fungsinya, dari penutup menjadi penunda. Borobudur bergetar keras, relief retak, stupa berguncang. Para penjaga batu merespons, mencoba menstabilkan sistem. Dentang ke-8 tertahan, bergetar di udara, tidak jatuh. Sunyi. Sunyi yang menyakitkan. Sinta terjatuh, darah keluar dari telinganya. Ia tersenyum lengah. "Aku tidak menghentikanmu," bisiknya pada candi. "Aku hanya mencurimu sedikit waktu." Di kejauhan, bayangan-bayangan yang kehilangan pemiliknya berhenti bergerak. Untuk sekarang, Sinta menatap relief dah akhir di depannya. Di sana terukir seorang perempuan berdiri,
Tangan menahan sesuatu yang tak terlihat. Di atasnya, simbol lonceng terbelah dua, belum selesai. Hitungan belum lengkap. Dan selama hitungan belum lengkap, Borobudur masih terjaga. Pagi datang tanpa pernah benar-benar menghapus malam. Kabut masih menggantung di antara stupa Candi Borobudur ketika Ratri, seorang peneliti relief sejarah dari universitas ternama, berdiri mematung di jalur tingkat kedua. Matahari sudah terbit, namun cahaya yang jatuh ke dinding batu terasa dingin, seolah siang pun ragu menyentuh tempat ini. Ia dipanggil mendadak setelah penjaga malam dinyatakan hilang. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu laporan aneh dari CCTV. Jumlah patung Buddha tidak sesuai inventaris. Ratri menempelkan telapak tangannya ke relief. Batu itu dingin, jauh lebih dingin dari udara pagi. Ia mengeluarkan kamera digital dan mulai memotret panel demi panel. Relief-relief ini sudah ia hafal sejak mahasiswa. Kisah perjalanan hidup, karma, dan pelepasan duniawi. Namun, ada yang salah. Di panel ke-14, ukiran manusia yang biasanya digambarkan berjalan tenang, kini tampak menoleh ke belakang. Wajahnya lebih detail dari relief lainnya, terlalu detail. Ratri memperbesar layar kamera. Wajah itu berkedip. Ia tersentak mundur. Jantungnya berdegup keras. Kamera hampir terjatuh. Ini cuma efek cahaya, katanya pada diri sendiri. Namun suaranya terdengar kosong, tidak yakin. Ia mendekat lagi. Relief itu bergerak perlahan, hampir tak terlihat. Tangan batu salah satu figur turun beberapa sentimeter. Batu bergesekan, mengeluarkan suara halus seperti napas tertahan. Angin berembus pelan, membawa bau lembab dan amis, seperti tanah kuburan setelah hujan. Di panel berikutnya, relief berubah lebih jelas. Adegan damai menghilang, digantikan gambar manusia diikat. Tubuh mereka setengah masuk ke dinding batu. Wajah-wajah mereka terdistorsi oleh rasa sakit yang dibekukan selamanya. Ratri menutup mulutnya. Itu tidak ada di dokumentasi, bisiknya. Ia membuka arsip digital di tabletnya. Panel ini seharusnya menggambarkan perjalanan menuju pencerahan. Namun yang ia lihat sekarang adalah ritual penyegelan, sesuatu yang tidak pernah dicatat sejarah. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ratri menoleh cepat, kosong. Namun bayangannya di dinding batu, tidak menoleh bersamanya. Bayangan itu tetap menghadap relief. Jangan, gumamnya tanpa sadar. Relief mulai bergerak lebih cepat, batu bergetar halus. Dari celah ukiran, terdengar jeritan teredam, seolah suara itu terkurung di balik ratusan tahun batu. Lalu Ratri melihatnya. Salah satu wajah di relief berubah. Garis-garisnya melunak, matanya terbuka lebar, dan perlahan menjadi wajah Wira, penjaga malam yang hilang. Mulut batu itu terbuka, tidak menjerit, tapi berbisik. Keluar sebelum giliranmu. Ratri mundur terpeleset, punggungnya menghantam dinding batu dingin, nafasnya memburu. Ia mencoba bangkit, namun kakinya terasa berat. Seolah relief di lantai menariknya. Dari sudut matanya, ia melihat panel lain ikut berubah, satu demi satu, bergerak, hidup. Adegan ritual kini lengkap. Sosok-sosok berjubah kabut mengelilingi manusia hidup, melafalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Setiap kalimat terdengar seperti perintah, bukan permohonan. Tanah bergetar pelan. Ratri berteriak memanggil rekan timnya, namun suaranya teredam. Udara di sekitarnya terasa padat, seperti berada di dalam air. Salah satu sosok di relief menoleh keluar dari dinding. Matanya menatap langsung ke arah Ratri. Lalu, tangan batu itu keluar dari relief. Retakan menjalar cepat di dinding. Batu runtuh sebagian, namun bukan ada rentuhan yang jatuh, melainkan lengan manusia berlapis debu, dingin, mencengkram pergelangan kaki Ratri. Ia menjerit, menendang, menangis. "Lepaskan aku!" Suara itu menggema namun terdengar jauh, seperti dari dasar sumur. Lengan itu menariknya perlahan ke arah dinding. Batu melunak di bawah sentuhannya. Relief kini menjadi seperti lumpur keras, menelan apapun yang mendekat. Di antara kepanikan, Ratri melihat pantulan wajahnya di kamera yang terjatuh. Pantulan itu tersenyum. Padahal bibirnya gemetar ketakutan. Suara berat menggema dari seluruh dinding candi. Sejarah tidak hilang. Kami hanya mengukir ulang. Dengan sisa tenaga, Ratri meraih kamera dan melemparkannya ke relief. Benturan keras membuat lengan itu terlepas. Ia merangkak mundur, tubuhnya penuh goresan, nafas terengah. Relief perlahan kembali diam. Sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sebelum Ratri pingsan, ia melihat satu detail terakhir. Di relief yang semula kosong, kini terukir sosok wanita berlutut. Wajahnya sangat mirip dengannya. Matanya terbuka. Menangis batu. Ratri terbangun saat langit berubah warna. Bukan pagi, bukan siang.
Langit di atas Candi Borobudur berwarna kelabu pucat, seperti abu yang belum jatuh. Kabut menggantung rendah, menutup sebagian stupa, membuat puncak candi tampak seolah mengambang di luar dunia. Kepalanya berdenyut, ingatannya terputus-putus, relief bergerak, tangan batu, wajah Wira. Ia bangkit perlahan, menyadari ada sesuatu yang keliru. Jumlah stupa. Ratri berhenti berjalan, nafasnya tertahan. Ia menghitung dengan suara gemetar. 1, 2, 3. Ia sudah hafal struktur Borobudur. 72 stupa berlubang mengelilingi stupa utama. Tidak lebih, tidak kurang. Namun di depannya, di jalur yang tidak seharusnya ada, berdiri satu stupa tambahan. Stupa itu lebih gelap, batunya tidak berlumut, seolah baru saja diangkat dari dalam tanah. Lubang-lubang wajiknya tidak tembus cahaya, hitam, dalam. Nomor kecil terukir kasar di batu dasarnya. 73. Itu tidak mungkin, bisik Ratri. Radio komunikasinya berderak, suara tim terdengar jauh, terdistorsi, seperti berasal dari masa yang berbeda. Ratri, kamu di mana? Koordinatmu nggak masuk peta. Ia menoleh ke belakang. Tangga yang barusan ia lewati, tidak ada. Hanya dinding batu polos, tanpa sambungan, tanpa celah, seolah jalur itu tidak pernah eksis. Stupa ke-73 mengeluarkan suara halus. Bukan suara angin, bukan pula batu. Seperti jam pasir yang dibalik, butiran halus jatuh satu persatu. Ratri mendekat dengan langkah ragu. Udara di sekitar stupa terasa lebih berat. Setiap langkah membuat kepalanya semakin pusing, seolah ruang di sekitarnya melengkung. Ia mengintip ke dalam lubang stupa. Gelap. Lalu, cahaya. Bukan cahaya dari luar, melainkan dari dalam stupa itu sendiri. Cahaya pucat, berdenyut pelan seperti nafas. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang bergerak. Ratri mundur, namun saat ia berbalik, pemandangan di sekelilingnya berubah. Borobudur tidak lagi tampak tua. Batu-batu terlihat baru, pahatan tajam, warna lebih cerah. Udara hangat, suara manusia terdengar. Doa, nyanyian, tangisan. Ia berada di masa lalu. Puluhan orang berlutut mengelilingi stupa yang sama. Para pendeta berjubah gelap berdiri di lingkaran luar, melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Di tengah, seorang pria diikat, matanya tertutup kain. Ratri mengenali wajah itu. Wira. Tidak, teriaknya. Namun tak ada yang mendengar. Pendeta tertua mengangkat tangan, tanah bergetar pelan. Stupa ke-73 terbuka sedikit, bukan pecah, tapi bernafas. Batu melunak, berdenyut seperti daging hidup. Pria itu diseret. Masuk. Tangannya mencakar udara. Mulutnya terbuka, namun jeritannya tenggelam, diserap batu. Saat stupa menutup kembali, suara itu berhenti. Sunyi. Ratri tersedak napas dan tersentak kembali ke masa kini. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ini bukan masa lalu, gumamnya. Ini rekaman. Suara dari dalam stupa kini lebih jelas. Ketukan. Pelan. Teratur. Seperti seseorang mengetuk dari dalam peti mati. Masih ada ruang. Bisik suara parau dari dalam. Satu lagi. Waktu di sekitarnya mulai kacau. Langit berganti malam dan siang dalam hitungan detik. Kabut naik, lalu menghilang. Bayangan Ratri terpisah dari tubuhnya. Berdiri beberapa langkah di depan. Menatap balik. Bayangan itu berbicara dengan suaranya sendiri. Kamu sudah melihat rahasianya. Sekarang kamu bagian dari hitungannya. Ratri berlari. Namun setiap arah membawanya kembali ke stupa ke-73. Jalur berputar. Tangga memendek. Lalu memanjang. Jantungnya terasa hendak meledak. Ia terjatuh tepat di depan stupa. Lubang-lubang wajik kini menyala dari dalam. Di setiap lubang, ia melihat wajah. Wajah para penjaga, para peneliti, para peziarah. Semua membeku dalam ekspresi ketakutan. Dan satu lubang, kosong, menunggunya. Radio di tangannya menyala sendiri. Suara datar, tanpa emosi. Bergema. Borobudur menjaga keseimbangan. Yang melihat harus menggantikan. Tanah di bawahnya retak. Stupa ke-73 terbuka lebih lebar. Ratri menjerit.
Bahunya berdarah. Namun tarikan dari dalam terlalu kuat. Seperti gravitasi. Saat tubuhnya mulai masuk, ia menyadari satu hal terakhir. Stupa utama di puncak Borobudur perlahan berputar, menghitung, dan angka berikutnya belum ditentukan. Langkah kaki Ratri terdengar hampa. Bukan karena ia sendirian, melainkan karena tidak ada gema. Setiap pijakan di anak tangga Borobudur seharusnya memantul pelan, menyentuh dinding batu, kembali sebagai penanda ruang. Namun kini, suaranya seperti ditelan sesuatu yang lebih besar dari sunyi. Ia berlari. Napasnya terengah, dada terasa terbakar. Kabut mengambang setinggi lutut, menutup jalur di belakangnya. Ia tidak lagi melihat stupa ke-73, tapi rasa ditarik itu masih ada, seperti benang tak kasat mata yang terikat di punggungnya. Ratri berhenti di sebuah bordes. Tangga di depannya menanjak, tangga di belakangnya juga menanjak. Ia menoleh ke kiri, tangga. Ke kanan, tangga. Tidak ada dataran, tidak ada jalan keluar. Ini nggak mungkin. Suaranya pecah. Ia mengeluarkan spidol dari saku rompinya, alat sederhana untuk menandai panel penelitian. Dengan tangan gemetar, ia menarik garis besar di batu anak tangga tempat ia berdiri. Lalu ia naik. 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah. Ia sampai di bordes berikutnya. Ratri menunduk. Tanda spidol itu ada di sana. Napasnya berhenti. Tidak, tidak, tidak. Ia mencoba lagi. Kali ini lebih cepat. Berlari menaiki tangga, menghitung dengan keras agar pikirannya tidak runtuh. 1, 2, 3, 4. 20 langkah kemudian, ia tiba di bordes lain. Tanda spidol yang sama, garis yang sama, di batu yang sama. Tangga itu berputar ke dirinya sendiri. Waktu terasa aneh. Jam di pergelangan tangannya mati. Namun tubuhnya tetap lelah. Keringat, nyeri otot, tenggorokan kering. Artinya, ia tidak bermimpi. Kalau ini ilusi, gumamnya. Kenapa sakitnya nyata? Suara langkah kaki terdengar dari atas. Bukan satu, banyak. Ratri mendongak. Kabut di tangga atas bergerak pelan, membentuk siluet kaki, tanpa tubuh. Langkah mereka sinkron, seperti barisan orang yang turun tanpa tergesa. Doa terdengar, pelan, ritmis, mengalir seperti nyanyian pemakaman. Bahasa Jawa kuno. Ratri mundur. Kakinya menyentuh anak tangga belakang, namun tidak ada penurunan. Tangga di belakangnya kini juga naik, memaksanya tetap di tengah. Siapa kalian? Teriaknya. Langkah itu berhenti. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan bayangan manusia tanpa wajah. Kepala mereka menunduk, tangan terlipat. Kaki mereka tidak menyentuh batu, melayang beberapa sentimeter di atas tangga. Salah satu bayangan mengangkat kepala. Wajahnya muncul perlahan. Itu wajah Ratri sendiri, namun matanya kosong, hitam seluruhnya. Kamu salah menghitung, kata bayangan itu dengan suara datar. Apa maksudmu? Ratri terisak. Bayangan itu menunjuk ke tangga di bawah kaki mereka. Borobudur bukan tentang naik atau turun, tapi tentang mengulang. Tiba-tiba, seluruh tangga bergetar, batu bergeser, anak tangga memanjang dan menyempit seperti tulang yang dipelintir. Ratri terjatuh, tubuhnya terguling, menghantam sisi batu berkali-kali. Saat ia berhenti berguling, ia sadar posisi tangganya berubah. Tangga itu kini menurun tajam, namun tidak menuju dasar, melainkan menuju kegelapan pekat. Dari bawah, terdengar suara air menetes. Plok, plok, dan suara napas berat. Ratri berdiri tertatih, setiap instingnya menjerit untuk tidak turun. Namun tangga di atasnya mulai runtuh satu persatu, memaksa pilihan. Ia turun. Semakin ke bawah, udara semakin dingin. Bau tanah basah dan logam memenuhi hidungnya. Dinding di kiri kanan tangga berubah. Relief manusia kini tampak menghadap ke arahnya, mata mereka mengikuti setiap langkahnya. Jangan berhenti, bisik banyak suara sekaligus. Tangga berakhir tiba-tiba. Ratri berdiri di sebuah ruang sempit berbentuk lingkaran. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Hanya satu tangga kecil di tengah, mengarah ke atas. Ia tertawa pelan, histeris. Lucu, katanya sambil menangis. Lucu. Ia naik tangga itu. Langkah pertama, langkah kedua. Cahaya muncul di atas. Ia keluar dan kembali ke bordes yang sama, dengan tanda spidol yang sama, dengan kabut yang sama. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Di bordes itu berdiri beberapa orang, diam, menghadapnya. Wira, penjaga lain, seorang turis, dan bayangan Ratri sebelumnya. Mereka semua membuka mulut bersamaan. Giliranmu menjaga hitungan. Tangga di bawah kaki Ratri berubah hangat. Batu itu berdenyut, seperti jantung. Angka-angka mulai terukir sendiri di permukaannya. Bukan angka biasa, melainkan tanda kehidupan. 1, 2, 3. Ratri menjerit saat kakinya membantu perlahan, menyatu dengan anak tangga.
Tubuhnya berat, tak bisa bergerak. Tangannya menempel pada dinding, berubah dingin dan kasar. Pandangannya mengeras, sebelum seluruh tubuhnya menjadi batu. Ia melihat seseorang muncul di ujung tangga. Seorang peneliti baru, membawa kamera, mata penuh rasa ingin tahu. Dan tangga mulai menghitung ulang. Malam turun tanpa senja. Langit di atas Borobudur berubah hitam pekat, seolah matahari dipadamkan paksa. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya bayangan candi yang menjulang seperti siluet raksasa, diam tapi mengawasi. Peneliti baru itu bernama Arga. Ia berdiri di kaki Borobudur dengan kamera tergantung di leher, menatap ke atas dengan napas tertahan. Sudah 3 hari ia berada di sini untuk menggantikan tim sebelumnya yang ditarik sementara oleh otoritas. Tidak ada penjelasan resmi, hanya larangan keras untuk naik setelah pukul 8 malam. Dan seperti semua orang yang datang dengan rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takut, Arga melanggar. Saat ia melanggar ke tingkat pertama, udara langsung berubah berat. Suara langkahnya terdengar terlalu keras, seolah candi memperingatkan keberadaannya. Kamera di lehernya menyala sendiri. Layar menampilkan tulisan aneh, bukan menu, melainkan simbol-simbol kuno yang berdenyut pelan. Gangguan sinyal, gumamnya. Ia mengangkat kamera ke arah deretan patung Buddha. Ia membeku. Patung-patung itu tidak sama. Beberapa terlihat lebih tua, retaknya berbeda. Dan satu di antaranya, di sudut yang tak pernah ia lihat di dokumentasi, memiliki posisi tangan yang salah, bukan mudra damai, tapi seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Arga mendekat. Saat jaraknya tinggal 2 meter, patung itu bernapas. Bukan dada yang naik turun, tapi getaran halus dari dalam batu, seperti napas yang dikubur terlalu lama. Ini replika? Tanyanya kosong. Jawaban datang dari belakangnya. Bukan. Arga menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di jalur batu. Pakaiannya sederhana, seperti penjaga situs, namun wajahnya terlalu halus. Matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Patung itu bukan simbol, lanjut pria itu. Dia penjaga. Penjaga apa? Arga bertanya. Suaranya bergetar meski ia tak tahu kenapa. Pria itu tersenyum tipis. Yang ada di bawah. Tanah bergetar pelan. Arga merasakan getaran itu menjalar dari telapak kakinya, naik ke tulang belakang. Patung-patung Buddha lain mulai menunjukkan perubahan kecil. Kepala miring beberapa derajat, jari bergerak sepersekian sentimeter. Arga mundur. Kalian hidup? Pria itu menggeleng. Kami terjaga. Suara batu bergesekan semakin jelas. Salah satu patung memutar kepala perlahan. Mata batunya kini terbuka. Cekung, gelap, dan dalam. Dari dalam cekungan itu, Arga melihat gerakan, seperti sesuatu mengintip keluar. Borobudur dibangun bukan hanya untuk ibadah, kata pria tua itu datar. Tapi untuk mengunci. Kunci apa? Arga hampir berteriak. Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat batu di bawahnya menghitam, seolah menyerap cahaya. Makhluk, katanya. Kesadaran tua, bukan dewa, bukan iblis. Sesuatu yang lahir sebelum nama-nama itu ada. Patung-patung kini bergerak serempak. Tidak melangkah, hanya mengubah posisi. Cukup untuk menutup jalur keluar. Udara menjadi panas, lalu dingin dalam satu tarikan napas. Arga mengangkat kameranya dan memotret. Klik, kilatan cahaya menerangi semuanya sejenak. Saat cahaya padam, Arga menjerit. Patung-patung itu berubah wajah. Tidak lagi Buddha, tapi wajah manusia. Wira, Ratri, para penjaga, para peziarah. Wajah-wajah yang membeku dalam ketakutan. Kalian, manusia. Arga tersedak. Pria tua itu mengangguk pelan. Mereka yang melihat terlalu jauh, diberi tugas baru. Salah satu patung melangkah maju. Hanya satu langkah. Namun suara benturannya seperti gunung runtuh. Dari celah di bawah stupa utama, terdengar dentuman berat, seperti sesuatu memukul dari dalam. Sekali, 2 kali, 3 kali. Patung-patung merespons dengan serempak. Tangan mereka menekan batu, menyalurkan energi ke tanah. Penjaga melemah. Gumam pria tua itu. Kita butuh yang baru. Arga berlari. Ia menabrak patung. Namun batu itu lunak, menelannya hingga setengah tubuhnya masuk. Ia menjerit, menarik diri dengan susah payah. Kulit lengannya tergores, berubah abu-abu seperti debu. Tidak, aku tidak mau jadi bagian ini. Pria tua itu menatapnya tanpa emosi. Kamu sudah menjadi bagian sejak melangkah naik. Tanah di bawah Arga retak, membentuk lingkaran simbol kuno. Patung-patung mengangkat tangan bersamaan. Udara bergetar, dipenuhi doa yang bukan doa. Lebih mirip perintah kosmik. Dari celah tanah, sesuatu bergerak. Bukan bentuk utuh, hanya bayangan raksasa. Berdenyut, berusaha naik. Arga berteriak, menutup telinganya. Apa itu yang kami jaga? Jawab pria tua itu. Dan yang akan menggantikan kami jika kami gagal. Batu mulai merambat dari kaki Arga. Cepat, dingin, tak terhentikan. Ia terjatuh, merasakan jari-jarinya mengeras, menyatu dengan tanah. Dalam kepanikan terakhirnya,
Ia menoleh ke patung terdekat. Patung itu menatap balik dan berkedip. "Maaf," kata patung itu dengan suara yang sangat pelan. "Tugas kami tidak pernah selesai." Tubuh Arga membatu sepenuhnya. Patung baru berdiri di antara deretan lama. Posisinya sempurna. Tangan menahan sesuatu agar tetap terkunci. Di bawah Borobudur, dentuman berhenti. Untuk sementara. Bahasa itu terdengar sebelum bisa dipahami. Bukan lewat telinga, melainkan langsung di dalam kepala. Fajar tidak pernah benar-benar datang di Borobudur pagi itu. Cahaya abu-abu menggantung tanpa arah, membuat batas antara malam dan siang kabur. Sinta, ahli filologi kuno yang dipanggil setelah insiden patung, berdiri di pelataran dengan mata sembab. Ia belum tidur 2 hari, bukan karena takut, melainkan karena bisikan yang tak pernah berhenti. Ia menutup telinga. Percuma. Bahasa itu mengalir seperti air kotor, berirama, teratur, dan menuntut untuk dibaca. Sinta tahu risikonya. Dalam naskah kuno yang hanya disebut sekilas, ada peringatan tentang basa tan kena diulang, bahasa yang tidak boleh diajarkan, tidak boleh diterjemahkan, dan tidak boleh diucapkan. Namun bisikan itu memilihnya. Di relief dekat stupa utama, ukiran huruf-huruf kecil tampak berubah, bukan pahatan baru, melainkan makna yang bergeser. Simbol yang dulu ia pahami sebagai doa, kini terasa seperti instruksi. Sinta mengeluarkan buku catatan, tangannya gemetar. "Jangan," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan diterjemahkan." Namun pena bergerak sendiri. Huruf demi huruf ditulis tanpa ia sadari. Setiap goresan membuat kepalanya berdenyut lebih keras, seolah otaknya sedang diretas dari dalam. Udara di sekitarnya menghangat, lalu mendingin tiba-tiba. Salah satu simbol berbunyi di kepalanya, jelas, tajam. "Sing weruh kudu dadi." Yang mengetahui harus menjadi. Sinta tersentak, hidungnya berdarah. Tetesan merah jatuh ke batu, diserap cepat seolah batu itu haus. Ini bukan bahasa, gumamnya panik. Ini kunci. Relief di depannya bergetar halus, patung-patung di sekelilingnya, para penjaga batu mulai berdesir. Bukan bergerak, tapi beresonansi. Seperti paduan suara bisu, Sinta merasakan sesuatu terbuka di dalam kepalanya. Kenangan yang bukan miliknya masuk berdesakan. Tangan-tangan mengukir batu dengan darah sebagai perekat. Pendeta-pendeta menutup mata mereka agar tak melihat terlalu jauh. Dan suara tua yang berkata bahwa bahasa adalah satu-satunya penjara yang bisa menahan apapun. Ia tersadar, Borobudur tidak menyegel makhluk dengan batu. Ia menyegelnya dengan bahasa. "Berhenti," Sinta menangis. "Aku tidak mau tahu." Bisikan tertawa. Suara itu kini memiliki lapisan. Banyak suara menyatu, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Mereka mengucapkan kalimat yang sama dengan tekanan berbeda, memaksanya memilih arti. Jika ia salah mengartikan, ia mati. Jika ia benar, ia menjadi penjaga. Di belakangnya, langkah kaki terdengar. Berat, teratur. Sinta menoleh. Patung Buddha terdekat bergeser 1 langkah. Retakan di wajahnya membentuk pola huruf yang sama seperti di relief. Matanya yang gelap menatap lurus, seolah menunggu. "Kalau aku diam?" tanya Sinta, suaranya nyaris habis. "Kalau aku tidak menerjemahkan?" Relief menjawab dengan menampilkan adegan baru. Seorang anak kecil berdiri di kaki candi, memegang tangan ibunya. Di atas mereka, stupa bergetar. Bayangan raksasa mengintip dari celah tanah. Ancaman itu jelas, diam pun adalah pilihan yang membunuh. Sinta menutup mata dan membaca, bukan dengan suara, tapi dengan pikiran. Setiap simbol terbuka seperti luka. Ia memahami bahwa bahasa terlarang ini bukan deskripsi, melainkan perintah realitas. Kata-katanya mengubah bentuk dunia, menggeser waktu, mengikat peran. Dan satu kalimat terakhir berdenyut paling kuat. "Sapa sing moco, dadi lawang." Siapa yang membaca, menjadi pintu. Udara menghilang dari paru-parunya. Ia terhuyung. Patung-patung kini bergerak serentak, mengelilinginya. Tanah di bawah kakinya membentuk pola lingkaran huruf. "Tidak," Sinta berbisik. "Aku tidak mau jadi pintu." Bisikan melembut, hampir penuh iba. "Kowe wis dadi. Kamu sudah menjadi." Rasa dingin menyebar dari tengkuknya ke seluruh tubuh. Ia merasakan kepalanya retak dari dalam. Bukan sakit, melainkan terbuka. Sesuatu melintas melewati pikirannya, keluar menuju dunia. Stupa utama bergetar. Di kejauhan, suara dentuman kembali terdengar. Sinta jatuh berlutut. Tubuhnya masih manusia, tapi bahasanya tidak lagi miliknya. Setiap napasnya membentuk simbol di udara, samar namun nyata. Para penjaga batu berhenti bergerak. Mereka menunduk, bukan pada Sinta, melainkan pada pintu yang kini terbuka lewat dirinya. Sinta menangis tanpa suara saat menyadari kebenaran paling kejam. Borobudur tidak akan runtuh, ia akan dibaca, dan setiap pembaca adalah korban berikutnya.
Malam kembali, tanpa transisi. Seolah siang hanyalah kesalahan singkat yang segera diperbaiki. Kabut naik dari sela-sela batu, mengalir seperti asap dupa yang terlalu pekat. Di puncak Borobudur, stupa utama berdiri dikelilingi bayangan-bayangan yang tak sepenuhnya manusia. Mereka datang tanpa suara. Satu persatu, dari setiap arah tangga, sosok-sosok berkepala kabut muncul. Tubuh mereka mengenakan pakaian berbeda. Jaket modern, seragam penjaga, pakaian pesiarah, baju anak sekolah. Waktu bercampur, generasi bertumpuk. Mereka adalah yang tidak pernah pulang. Di tengah lingkaran, Sinta berdiri terhuyung. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Seperti membaca sesuatu yang tak terlihat orang lain. Setiap kali ia menarik napas, simbol-simbol samar muncul di udara, lalu menghilang, diserap batu. Stupa utama berdenyut. Bukan cahaya, melainkan ritme. Seperti jantung raksasa yang menunggu aba-aba. Dari kerumunan, seorang pria melangkah maju. Wajahnya dikenali oleh Sinta meski ia tak pernah bertemu. Arga. Kulitnya pucat keabu-abuan, mata cekung, bibir retak seperti patung yang dipaksa hidup kembali. "Kamu membukanya," kata Arga tanpa emosi. "Sekarang selesaikan." Sinta menggeleng pelan. "Aku tidak tahu caranya." Arga menunjuk ke stupa. "Kamu tahu, bahasanya tahu." Kerumunan mulai bergerak serempak. Mereka membentuk mandala hidup, langkahnya sinkron mengikuti pola yang terukir di lantai batu. Setiap langkah menimbulkan getaran rendah yang membuat gigi bergetar. Dari bawah candi, dentuman berat terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. 1, 2, 3. Stupa utama retak halus. Bukan pecah, melainkan membuka pori-pori batu. Udara di sekitarnya menghangat, membawa bau logam dan tanah tua. Sinta mendengar bisikan itu kembali. Kali ini bukan memerintah, melainkan menyanyi. Bahasa terlarang itu mengalir sebagai lagu ritual, memandu gerak, menentukan waktu. "Berhenti," Sinta memohon. "Kalau ini selesai, apa yang terjadi?" Kerumunan menjawab serentak, suaranya datar. "Keseimbangan." "Apa artinya?" "Yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah." Sinta menatap stupa. Ia melihat kilasan, makhluk tanpa bentuk yang berdenyut seperti ide buruk, bukan tubuh. Sesuatu yang tidak ingin keluar, melainkan ingin dikenali. "Ini bukan ibadah," bisiknya. "Ini penyerahan." Arga mengangguk. "Dulu iya, sekarang perawatan." Ritual memasuki tahap akhir. Dua sosok membawa sebuah mangkuk batu ke hadapan Sinta. Di dalamnya, cairan hitam berkilat. Bahasa yang dipadatkan, makna yang dikorbankan. "Minum," kata Arga. Sinta menatap cairan itu. Ia melihat kata-kata berenang di dalamnya, berusaha membentuk kalimat. "Kalau aku menolak?" Arga menoleh ke tepi puncak. Di sana berdiri anak kecil dan ibunya, bayangan dari relief yang pernah Sinta lihat. Anak itu memandangnya, bingung, ketakutan. "Ritual selalu butuh saksi," kata Arga pelan, "dan pengganti." Sinta menutup mata, tangannya bergetar saat menerima mangkuk. Cairan itu dingin, namun terasa berat, seperti memegang seluruh perpustakaan yang terbakar. Ia minum. Rasa pahit menyebar, diikuti pemahaman total. Ia melihat Borobudur saat pertama dibangun, saat bahasa dipilih sebagai kunci, karena hanya bahasa yang bisa mengikat makna. Ia melihat generasi demi generasi datang, membaca tanpa sadar, menggantikan yang lama. Sinta berteriak, bukan karena sakit, tapi karena tahu. Stupa utama membuka sedikit lagi. Dari celah itu, bayangan berdenyut mendekat. Kerumunan berhenti bergerak, menunggu. Sekarang, bisik bahasa itu di kepala Sinta. "Tutup." Dengan sisa kehendaknya, Sinta berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan struktur bahasa itu sendiri. Ia menyusun ulang perintah, mengganti satu makna kecil, satu celah. Stupa bergetar keras. Bayangan itu mundur, tidak sepenuhnya tertutup, tapi terkunci ulang. Dentuman berhenti, kabut mulai turun. Kerumunan membeku. Sinta terjatuh, tubuhnya melemah. Di sekelilingnya, para sosok berkepala kabut perlahan menjadi batu.
kembali ke peran awal mereka. Arga tersenyum tipis, lalu mematung. Puncak Borobudur sunyi kembali. Namun sebelum kesadarannya padam, Sinta merasakan sesuatu berpindah. Beban bahasa kini menetap di dirinya. Ia tidak menjadi pintu, ia menjadi penjaga kunci. Dan kunci selalu ingin dipakai.